Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Afifah, mahasiswi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panca Sakti Tegal, angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kemandirian Belajar sebagai Faktor Penentu Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik. Studi penelitian pada peserta didik kelas 10 semester genap SMK PGRI 2 Taman tahun ajaran 2024-2025 pada materi statistika. Nah, yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah pernyataan NCTM tahun 2021 yang mengungkapkan bahwasanya tujuan dari pembelajaran matematika ialah membekali peserta didik dengan 5 kemampuan matematis. Salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Namun faktanya berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dengan salah seorang guru matematika di SMK PGRI 2 Taman, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2025, diperoleh informasi bahwasanya peserta didik di sana masih cenderung memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis yang rendah. Nah, hal ini dijumpai bahwa peserta didik ini masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita dan juga belum bisa memahami soal. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan? Nah, menurut Septiani tahun 2022, faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis itu ada dua. Faktor internal dan faktor eksternal, yang mana kalau faktor internal itu faktor yang sumbernya dari dalam diri peserta didik, sedangkan faktor eksternal faktor yang sumbernya dari luar diri peserta didik tersebut. Nah, kemudian faktor internal yang diduga mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis, yang pertama itu adalah kemandirian belajar. Berdasarkan hasil observasi juga diperoleh informasi bahwa tingkat kemandirian belajar peserta didik di sana juga masih cenderung rendah. Guru sering menjumpai jawaban peserta didik yang sama persis atau dalam hal ini mencontek jawaban temannya. Nah, dugaan-dugaan tersebut kemudian didukung oleh penelitian terdahulu, yakni penelitian dari Salsabila dan kawan-kawan tahun 2023, dan kemudian juga penelitian dari Zulkarnain dan kawan-kawan tahun 2023. Nah, dengan adanya dugaan yang kemudian didukung oleh penelitian terdahulu, maka di sini saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah kemandirian belajar ini berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Pendekatan yang saya gunakan di penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto. Sedangkan untuk variabel yang digunakan ada dua variabel. Pertama variabel bebas yaitu kemandirian belajar dan variabel terikatnya yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Dengan desain penelitian seperti gambar yang tertera di layar, di situ X akan berpengaruh secara parsial terhadap Y. Dan untuk populasinya, saya mengambil seluruh peserta didik kelas 10 TJKT di SMK PGRI 2 Taman yang berjumlah 136 peserta didik, yang kemudian dipilihlah menggunakan teknik cluster random sampling dan terpilih kelas 10 TJKT 3 berjumlah 33 peserta didik sebagai kelas eksperimen. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan dua teknik. Pertama angket, yang kedua adalah tes uraian. Untuk angketnya sendiri, untuk mengukur kemandirian belajar, saya menggunakan skala Likert 5 opsi. Kemudian untuk tes uraian sendiri untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Untuk instrumen penelitian, jadi sebelum instrumen penelitian itu diujikan di kelas eksperimen, maka terlebih dahulu diujikan di kelas uji coba. Pertama, untuk angket kemandirian belajar itu diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga diperoleh 26 butir pernyataan. Kemudian instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematis diuji validitas, reliabilitas, hingga kesukaran dan daya beda sehingga diperoleh 6 butir soal. Kemudian, untuk teknik analisis data di penelitian ini, saya menggunakan dua teknik analisis. Pertama, analisis statistik deskriptif, yang tujuannya itu untuk mendeskripsikan data dari masing-masing variabel. Kemudian untuk analisis yang kedua, menggunakan analisis statistik inferensial. Di sini karena variabel bebasnya satu dan
yaitu kemandirian belajar, dan juga variabel terikatnya satu, yaitu kemampuan memecahkan masalah matematis, maka saya menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan uji tes sebagai uji pengaruhnya. Namun sebelum itu telah uji asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri dari uji normalitas residu, linearitas, dan juga heteroskedastisitas. Inilah dia hasil dari penelitian saya. Pertama, disajikan deskripsi data dari kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis seperti pada tabel yang tertera di layar. Untuk analisis datanya sendiri, karena di sini saya menggunakan analisis regresi linear sederhana, maka bentuk persamaan regresinya yaitu y topi sama dengan 37,325 plus 0,223x2. Dengan uji asumsi klasik sendiri, pertama untuk uji normalitas residu, diperoleh nilai L hitung sama dengan 0,125, sedangkan L tabelnya yaitu 0,154. Artinya L hitung kurang dari L tabel, atau dengan kata lain, residual berdistribusi normal. Kemudian uji linearitas, di situ diperoleh nilai F hitung sama dengan 0,570, sedangkan F tabelnya sendiri yaitu 2,555. Dengan kata lain, F hitung kurang dari F tabel, atau model regresinya ini linear. Kemudian untuk uji asumsi yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai T hitung sama dengan negatif 0,079, sedangkan T tabelnya itu 2,040. Nah, di sini diperoleh bahwa T hitung kurang dari T tabel, artinya model regresinya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji pengaruhnya menggunakan uji T, diperoleh nilai T hitung sama dengan 0,969 dan T tabelnya itu 2,040. Dengan artian bahwa T hitung ini kurang dari T tabel, atau dapat dikatakan H0 diterima. Dengan kata lain, ternyata kemandirian belajar ini tidak berpengaruh signifikan. Nah, untuk mengetahui berapa besar kontribusinya, kita bisa peroleh dengan uji koefisien determinasi. Nah, di situ diperoleh nilai R kuadratnya itu sama dengan 0,029 atau setara 2,9%. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh informasi bahwasanya ternyata kemandirian belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas 10 TJKT di SMK PGRI 2 Taman. Sedangkan ketika kita lihat dari besar kontribusinya itu hanya sebesar 2,9% saja kemandirian belajar dapat menjelaskan kemampuan pemecahan masalah matematis. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Salsabila dan kawan-kawan tahun 2023 dan juga penelitian dari Zulkarnain dan kawan-kawan tahun 2023. Nah, apa sih alasan yang menyebabkan? Nah, dari sini saya menduga kemungkinan alasannya itu karena ada dua. Pertama, dari segi karakteristik peserta didik SMK-nya sendiri, yaitu yang fokusnya itu pada kejuruan, sehingga pada saat proses pembelajarannya pun cenderung tergantung atau memiliki ketergantungan dengan gurunya sendiri. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena instrumen yang digunakan di penelitian ini hanya menggunakan instrumen angket untuk mengukur kemandirian belajar. Yang mana kita tahu bahwasanya angket itu juga memiliki keterbatasan. Salah satunya bisa jadi peserta didik ini tidak mengisi angket sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Nah, hal itulah yang kemungkinan menyebabkan kenapa sih bisa tidak berpengaruh signifikan. Dari sini diperoleh kesimpulan bahwa kemandirian belajar ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Dari sini, saya menyarankan untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti variabel lain, misalnya motivasi belajar, minat belajar, dan lain-lain, dan juga lebih memperhatikan karakteristik subjek yang akan diteliti, menyusun soal tes yang dikaitkan dengan jurusan, kemudian menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, seperti halnya wawancara dan juga observasi. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.